Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Nafa Anggraini. Jadi di video ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana sih cara memparafrasekan bahan kutipan. Yang kalian harus tahu dulu, apa sih itu parafrase? Parafrase adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Nah, kalian kan sudah tahu tuh pengertian dari parafrase. Jadi yang selanjutnya kalian harus ketahui itu cara memparafrasekan bahan kutipan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, langsung aja ya ke bagian yang pertama. Pilih 1-3 kutipan, jangan berusaha memparafrasekan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda. Dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Pada nomor 2, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut, apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Nomor 3, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Nomor 4, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Karena kata-kata aslinya penting. Nah, itu tadi yang bagian ke-1 yang kalian harus ketahui. Selanjutnya, bagian yang kedua yang kalian harus ketahui. Nomor 1, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Nomor 2, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Nomor 3, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrase harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Nomor 4, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang tanpa sadar parafrase keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrase tersebut mendukung argumen Anda tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jadi teman-teman, tadi aku udah ngasih tau kalian bagaimana cara memparafrasekan bentuk kutipan pada bagian pertama dan bagian kedua. Nah, selanjutnya ini aku bakal jelasin kalian pada bagian terakhir, yaitu bagian ketiga. Lanjut ya. Bagian 3 nomor 1, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Nomor 2, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa.
Nomor 3, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi, akan tetapi tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. Nomor 4, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Nah, jadi teman-teman, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian nih tips-tipsnya. Tips yang pertama, teknik ini tuh dapat diterapkan untuk semua tulisan, baik untuk tugas sekolah SD, SMP, SMA, maupun kuliah. Nah, yang kedua, parafrase ini berarti menyertakan ide orang lain ke dalam kata-kata sendiri. Oleh karena itu, kalian harus menyertakan sumbernya. Nah, yang ketiga, lihat referensi atau panduan untuk mencari kutipan dan parafrasa dan cara menyertakan sumbernya. Yang keempat, sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dan esai. Jika Anda ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan saja kutipan langsung. Nah teman-teman, sampai juga nih di penghujung video ini. Nah, jadi tadi kan aku udah ngasih tau kalian nih bagaimana cara memparafrasekan bentuk kutipan dan juga tipsnya. Dan yang terakhir, kalian harus ingat, plagiarisme adalah pelanggaran yang sangat serius dan dapat menghilangkan nilai kalian. Pastikan kalian menggunakan kata-kata sendiri dan selalu sertakan sumbernya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.